Bismillahirrahmanirrahim. Apakah juga termasuk bentuk kezaliman ketika kita masih belum mampu membayar sisa hutang kita di bank? Ya. Karena bagaimanapun ketika kita berhutang dan masih belum bayar, maka itu disebut kezaliman. Meskipun kita berhutang kepada bank, yang bank tersebut menghutangi dengan riba. Bank tersebut menghutangi dengan riba. Dan perhatikan baik-baik hadisnya, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidai. Allah melaknat pemakan harta riba dan yang memberi makan. Pemakan harta riba yaitu yang menghutangi. Yang memberi makan adalah yang berhutang. Karena riba tidak akan terjadi kecuali ketika ada yang berhutang. Dan ingat, Nabi Muhammad SAW di akhir hadis mengatakan, wa qala hum sawa, mereka semua sama. Yang memakan harta riba, yang menghutangi, yang memberi makan, yang berhutang. Kemudian wasyahidai wa katibahu, dan kedua saksinya, penulisnya, mereka semua sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingat perkataan Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dalam beberapa kajian beliau, al-aqil man la yastahinu bil kabirah, kata beliau. Orang yang berakal adalah orang yang tidak meremehkan dosa besar. Dan salah satu indikasi dosa besar adalah dosa yang diancam mendapat laknat, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, al-kabiratu hiya kullu dzambin khatamahu Allah binarin aw la'nah aw azab aw ghadab. Dosa besar adalah sebuah dosa yang diancam oleh Allah dengan masuk api neraka, dapat laknat, dapat siksa, dapat murka. Maka orang yang melakukan dosa besar seperti riba, jangan pernah remehkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Orang berakal tidak pernah meremehkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perkara menarik, Pak. Ini juga saya kajian waktu itu di Sumatera, di hadapan para kepala dinas. Karena satu dan lain hal membicarakan tentang riba. Maka ada orang bertanya, Ustadz, kami tahu riba haram, kami tahu dapat laknat, kami tahu bahwasanya riba mendatangkan kesengsaraan, tidak berkah, harta, dan semisal. Tapi kalau kita ingin real dalam kehidupan kita sehari-hari, saya sudah minjam ke sana, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, keluarga, tetangga, tidak ada yang minjami. Maka tidak ada cara lain. Saya harus meminjam dengan cara yang riba. Saya harus makan. Anak istri saya harus makan. Mereka harus sekolah. Mereka harus memakai baju. Bagaimana kalau saya tidak punya pekerjaan, tidak punya modal untuk berdagang? Maka saya harus mencari modal dengan cara riba. Tidak bisa tidak. Maka jawaban untuk orang seperti ini sangat mudah. Dan mudah-mudahan jawaban ini menancap di dalam hati. Saya katakan, sebejat itukah Allah? Seburuk itukah Allah ketika membuat syariat atas umatnya? Semaha tidak belas kasihankah Allah ketika mengharamkan riba terhadap umatnya? Mustahil Allah ketika mengharamkan riba kemudian Allah menyulitkan hambanya. Itu mustahil. Usaha. Ketika dia beralasan tidak diberikan hutangan oleh orang lain, bahkan orang-orang terdekat, ini permasalahannya bukan karena ribanya tersebut yang diharamkan oleh Allah bermasalah, bukan. Tetapi kita sendiri yang tidak bisa membangun amanah untuk diri kita, sehingga tidak dipercaya oleh orang lain. Ya, kalau ingin berhutang, maka bangun untuk diri sendiri, bagaimana kita dianggap amanah oleh orang lain. Makanya saya ingat perkataan Al-Ustadz Al-Fadhil, guru saya Muhammad Arifin Badri hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa
Orang kadang-kadang mengeluh tidak bisa mendapatkan modal yang halal. Sebenarnya bukan permasalahan mendapatkan modal, permasalahannya adalah bagaimana membangun orang agar percaya kepada kita. Kalau Anda ingin tahu Anda dipercaya atau tidak, minjem duit sama orang tua. Mau nggak orang tua? Kalau orang tua kita mau minjemin duit, maka berarti dipercaya. Ini sama orang tua aja nggak dipercaya, apalagi sama orang lain. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, masalah riba ini, ya, masalah riba ini jangan sampai salahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sebejat itu. Allah tidak seburuk itu ketika membuat riba. Bukankah Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqah." Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Itu harus kita pahami baik-baik. Ada cerita disebutkan oleh Syekh Sulaiman Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, pernah juga datang ke Indonesia. Beliau mengatakan, lihat ini masalah rezeki yang mudah-mudahan menjadi pelipur lara dalam kehidupan kita mengais rezeki. Ada orang tercebur ke sumur, kemudian ketika ditolong alhamdulillah bisa lagi naik, tidak meninggal dunia. Habis itu karena mungkin di dalam sumur kehabisan oksigen, karena terlalu dalam, maka kemudian dia keluar, dia minta air. Dia minum 1 gelas air, saking kehausannya dia minum sekaligus 1 gelas tersebut. Setelah dia sudah agak tenang, nyaman, ditanya oleh orang sekitar, bagaimana kamu kok bisa jatuh di sumur ini? Dia kemudian mencontohkan, saya jatuh tadi begini, jatuh lagi yang kedua. Mati setelah itu. Berarti sisa rizkinya apa tadi? 1 gelas air. Itu Pak. Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqah. Tidak akan mati seseorang sampai menyempurnakan rezeki. Ini salah satu konsep rezeki yang harus kita pahami baik-baik. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jadi tetap ya, sebuah kezaliman kalau tidak bayar harus bayar. Dan meskipun itu riba, maka tetap harus bayar. Ya, sampai misalkan ada KPR yang ribawi, maka itu tetap harus bayar. Karena itu riba. Dan itu hutang. Caranya adalah percepat pembayaran kita agar kita terlepas dari hutang riba tersebut. Wallahu a'lam.